Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Halo semua, kenalkan nama saya Akbar Omadani, NIM 642352236. Kali ini saya ingin menganalisis kalimat benar dan salah dari video tersebut. Sebelum memasuki topiknya, Bung Tomo lahir 3 Oktober tahun 1920 di Surabaya.
Ia adalah tokoh penting di balik pertempuran 10 November 1945. Di usia 25 tahun, pidatonya yang berapi-api membangkitkan semangat juang melawan penjajah. Ia dikenal sebagai orator ulung, sejajar dengan Soekarno yang mampu menggerakkan massa. Bung Tomo merupakan anak dari wartawan Cipto Wijojo, seorang polisi, dan Subastita. Kalimat yang benar adalah merdeka atau mati. Kalimat ini efektif, singkat, dan jelas, serta mampu membangkitkan semangat pendengar. Kalimat salahnya, hari ini tentara Inggris meminta kita menyerahkan senjata yang kita miliki dan memerintahkan kita untuk tunduk kepada mereka tanpa perlawanan. Alasannya, kesalahan pada detail informasi. Kalimat tersebut tidak menyebutkan secara spesifik bahwa senjata tersebut adalah hasil rampasan dari tentara Jepang. Ini menghilangkan konteks penting dari pernyataan asli. Penghilangan konteks ancaman. Kalimat tersebut menyederhanakan ancaman yang disampaikan melalui pamflet dan tidak menyebutkan mengangkat tangan sebagai simbol penyerahan diri yang menjadi elemen penting dalam pidato Bung Tomo. Untuk memperbaikinya, kita perlu mempertahankan makna dan semangat dari pidato asli. Sebaiknya menghindari penghilangan konteks penting dan memilih kata-kata yang sesuai. Untuk kalimat yang salah lagi, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah, dan putih, maka selama itu kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga. Kalimat ini cukup panjang dan bisa disederhanakan agar lebih efektif. Misalnya, selama rakyat Indonesia masih memiliki keberanian dan semangat juang, maka kita tidak akan pernah menyerah pada siapapun juga. Alasannya, kalimat asli menggunakan metafora banteng-banteng Indonesia dan darah merah yang kuat dalam konteks pidato. Namun, jika terlalu banyak metafora, pesan utama dapat menjadi kabur. Versi perbaikan lebih lugas dan mudah dipahami, tanpa menghilangkan esensi semangat perjuangan. Kesimpulannya, penyampaian yang detail, tegas, dan penuh semangat dalam pidato Bung Tomo menjadi faktor penting dalam menggerakkan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Penyederhanaan atau penghilangan konteks dalam pidato seperti ini dapat mengurangi dampaknya terhadap pendengar. Sumber pidato Bung Tomo.